Halo anak bioskop, nama saya Andrew Barret di film Pulung Gantung. Halo anak bioskop, aku Nadia Bulan Sofia dari film Pulung Gantung. Boleh diceritain nggak soal karakter yang diperankan di film ini? Oh ya, saya berperan di sini sebagai Rian. Dan Rian orangnya sangat serius, sangat kalkulatif orangnya. Orangnya bisa dibilang perhitungan, maksudnya dia tahu apa yang dia ingin dan mau lakukan. Tetapi dia juga ada sedikit ego sih sebenarnya. Mungkin ego di dalamnya, mungkin dia orangnya sangat tahu apa yang dia inginkan. Dia benar-benar akan lakuin apapun untuk mendapatkan hal itu. Itu Rian. Oke, jadi di film Pulung Gantung ini aku berperan sebagai Alana, pacarnya Rian. Terus karakter aku tuh di sini pendiam. Terus dia punya masa lalu yang kelam. Jadi emang dia ini anaknya agak-agak putus asa gitu ya, suka bengong, baca buku, apa. Tapi emang nggak banyak ngomong sih Alana ini orangnya. Oke, sebelum lebih dalam, boleh ceritain sedikit nggak? Tipis-tipis aja tanpa spoiler, gimana film Pulung Gantung itu ceritanya kayak gimana, flow-nya kayak gimana? Oke. Cerita Pulung Gantung, oke. Jadi Pulung Gantung ini sosok bola api, ya kan? Hampir, mungkin secara visual hampir kayak Banaspati. Cuman Pulung Gantung ini akan serang Anda, Widih. Akan serang Anda kalau Anda lagi merasa kesepian, putus asa, atau depresi bisa dibilang ya kan, kena mental health struggles and whatnot. Jadi emang Pulung Gantung agak menyeramkan sih sebenarnya karena emang dia itu berasal dari Jawa Tengah dan Urban legend berarti ya? urban legend ya bisa dibilang, urban legend banget. Tapi juga is it really an urban legend kalau masih ada? Jadi sebenarnya Pulung Gantung ini sendiri itu adalah bola api atau banaspati yang merasuki orang-orang yang depresi, putus asa, lemah iman, lemah jiwa, yang akan setelah dirasuki itu akan kayak muncul nafsu-nafsu ingin gantung diri, tapi itu nggak bisa nggak bisa dicegah gitu loh sama orang lain, itu nggak bisa. Jadi emang hawanya pengen gantung diri aja kalau udah dirasukin sama Pulung Gantung ini. Sinopsis dari film Pulung Gantung ini sendiri menceritakan tentang Rian, pacar aku, itu mendengar kabar kalau ayahnya meninggal di sebuah desa di Gunung Kidul. Terus akhirnya Rian ngajak temannya beserta pacarnya ke sana. Terus tiba-tiba ternyata Alana, aku terkena pulung gantung, terkena rasukan pulung gantung. Terus pokoknya mereka ini survive untuk menyelamatkan si Alana ini. Apa sih yang masyarakat percaya seputar Pulung Gantung ini? Apa yang bikin dia seram banget? Apa yang bikin jadi lebih bikin menakutkan lah? Yang saya tahu ya, itu kita juga syutingnya emang di Jogja juga, di desa Gunung Kidul emang. Dan ya Pulung Gantung emang berasal di Gunung Kidulnya itu. Kita emang syuting di sana dan yang saya tahu itu bahkan orang-orang percaya nggak percaya sih. Apalagi juga saya lihat komentar-komentar di netizen ya kan, yang orang-orang berasal dari Jogja. Mereka percaya nggak percaya. Jadi emang ya masih ada kasus-kasus gantung diri dan segalanya di sana. Cuman ya kita benar-benar nggak bisa ngomong kalau sebabnya emang karena pulung gantung, ya kan? Di balik layar itu juga masih ada mental health issues, depression and all this, ya kan? Yang benar-benar kita benar-benar nggak bisa kasih tunjukkan yang benar-benar ini karena pulung gantung, ya kan? Karena ya bisa dibilang komplikasi lah. But what I believe, ya mungkin pulung gantung itu mungkin ada, bisa jadi. Iya, yang aku tahu Pulung Gantung ini ya yang kayak tadi aku bilang, emang dia berbentuk bola api. Jadi emang di Gunung Kidul itu sampai detik ini tuh kasus gantung dirinya itu emang paling tinggi sampai di detik ini. Jadi emang itu udah jadi urban legend sih. Emang udah jadi urban legendnya si Gunung Kidul, Pulung Gantung, cerita Pulung Gantung ini. Jadi kalau warga-warga di sana pasti udah tahu apa sih Pulung Gantung itu gitu. Oke. Fakta-fakta yang paling menyeramkan dari Pulung Gantung ini selain dia
tiba-tiba membawa korbannya gantung diri sendiri, itu ada lagi nggak sih, Kak? Ya tiba-tiba korbannya itu kayak kerasukan gitu, jadi kayak jiwanya itu nggak ada di dalam dirinya. Jadi korban ini emang bener-bener kayak udah sisa raganya doang, jadi jiwanya emang udah nggak ada. Jadi emang bawaannya itu pengen gantung diri, pengen ngambil tali, gantung diri, bersifat aneh. Terus pun pas gantung diri itu aku searching sih kebanyakan korbannya itu keluar darah dari mata, telinga, dan lidahnya tuh keluar gitu. Terus di bawah itu kayak ada bola di tanah, biasanya itu di bawah mereka gantung diri itu ada bola gitu terkubur yang biasa orang bilang itu bola api. Oke, nah spill sedikit dong Mas, dari proses reading, praproduksi, produksi sampai post produksi, ada experience menarik nggak sih? Yang spiritual atau unik Oke. gitu? Oke. Mungkin dari sisi saya dari sisi saya pribadi aja, saya orangnya kutu buku ya. Jadi saya orangnya benar-benar kayak kalau saya dapat peran atau apa, saya benar-benar kayak oh ini saya harus riset parah. Bukan karena kayak mungkin kalau saya lihat dalam diri mungkin kalau saya lihat dalam diri saya sendiri, kalau untuk dibilang oh saya riset untuk film dan segala, yes, emang iya, benar. Tapi saya juga emang kemauan saya sendiri, kayak produksi atau film, orang-orang dari film itu kayak nggak usah bilang kayak oh kamu harus riset ini. Aku akan lakuin itu. Karena aku emang sejujurnya kepo. Aku sangat kepo orangnya. Jadi aku riset tentang pulung gantung dan segalanya, dan saya juga riset tentang siapakah Rian ini, ya kan? Dengan dikasih skrip saya baca, wah 5 kali, 7 kali kayak gitu, biar saya benar-benar tahu siapakah Rian ini, ya kan? Kalian juga bisa tanya cast-cast yang lain, benar-benar saya serius banget kalau ada reading kayak benar-benar shut up, harus fokus gitu kan. Jadi saya benar-benar kayak ya gitu ya, mungkin experience dalam pribadi saya sendiri itu yang saya ngerasa unik, yang sebenarnya oh ternyata saya orangnya kepo banget tentang apapun, ya kan. Nah saking keponya pas kita syuting, mungkin saya juga orangnya sensitif, ya kan. Saya berasal dari Bali, dan ya kita bisa bilang Bali is the island of gods, ya kan. A very sacral place, a very ancient place. Jadi maka karena itu mungkin saya sensitif. Dan apa yang saya ngerasakan di Jogja, di Jawa Tengah itu pas syuting, saya ngerasakan bahwa ada bukan roh ya, tapi lebih ke oh ada there's something here. Ada sesuatu di sini, ya kan? Iya. Apalagi kita syuting day 1 itu saya sama Michael Russell. Kita syuting di Goa. Wah, saya nggak bisa sebut, tapi Goa lah, ya kan? Yang belum pernah dipakai syuting, dan wow, itu bener-bener tempatnya sakral banget. Itu bener-bener saya ngerasakan bahwa ada sesuatu di sana. Sesuatu yang jahat kayaknya enggak. Emang sesuatu aja gitu. Bahkan juga masih ada pas kita syuting ya, banyak banget kita bukan banyak pawang ya, maksudnya kayak kita disediain pawang sama produksi agar semuanya safe aja. Dan pas di syuting walaupun ada kejadian ya, pas di gua itu ada ular jatuh pas kita syuting ya, sampai kayak gitu. Tapi fine aja. Tapi itu meskipun udah sama kuncen ya, istilah kuncen ya. Kuncen atau warga lokal situ juga bantu menemani dari tim produksinya. Iya, banyak malah. Banyak banget. Kecuali di kota. Kalau di kota banyak penonton. Oh iya. Dari awal reading itu kita udah dikasih tahu lokasi syutingnya di mana, dan cerita Pulung Gantung ini pasti kita dikasih tahu dulu sebelum kita nerima filmnya ya. Jadi pas aku tahu kisah Pulung Gantung ini pun aku tetap masih searching, dan aku syuting pun di lokasi kejadian. Jadi kita syuting pun emang di Gunung Kidul, dan emang kejadiannya itu di Gunung Kidul kan. Jadi pasti emang ada ketakutan, parno di dalam diri kita sendiri, apalagi aku sebagai Alana yang ceritanya kerasukan Pulung Gantung.
Pasti aku ngerasa parno, aku takut di lokasi syuting aku akan kerasukan beneran. Tapi untungnya di lokasi syuting itu kita ada kuncennya, dan sebelum syuting kuncennya itu nanya nama kita, umur kita, apa segala macam untuk didoakan. Ada ritualnya sebelum kita syuting supaya pemainnya ini nggak kenapa-napa gitu. Tapi ya namanya kita syuting di tempat horor, di tempat angker, pasti ada aja kejadian ya. Mulai dari kru-kru dan sampai aku sendiri pun mengalami kejadian. Jadi kejadian yang aku alamin itu emang waktu itu aku lagi di base camp yang which mean itu di rumah kosong. Base campnya itu di rumah warga yang emang udah lama banget kosong. Aku emang sendirian doang di situ. Nggak ada orang lain, semua pemain pada ke set, aku sendirian doang sama ditemenin kakak telko. Jadi kita berdua doang, terus tiba-tiba kakak telkonya ke toilet, izin ke toilet. Jadi aku sendirian main handphone. Terus abis itu tiba-tiba salah satu teman syuting aku, cast yang lain, Anissa, yang aku deket banget sama Anissa, yang dimana ceritanya jadi sahabat aku, duduk di sebelah aku. Jadi emang kursi dia itu di sebelah kursi aku. Dia duduk di sebelah aku, terus tiba-tiba aku ajak ngobrol dong. Saya gimana bla 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 bla, tapi dia beneran kayak cuman ngeliat ke depan, tatapannya kosong, dan dia nggak ngomong apa-apa. Even aku tanya ini itu dia nggak ngomong apa-apa. Cuman di situ aku tuh masih kayak positive thinking, kayak oh mungkin dia kecapean atau apa namanya lagi syuting ya. Terus aku bangun, aku ngambil minum di meja, pas aku balik tiba-tiba Anisanya udah nggak ada. Nah, tiba-tiba pas aku balik Anisanya udah nggak ada, kakak telko datang. Kakak telko datang, aku tanya, ada informasi Anissa udah balik belum ya dari set gitu. Karena biasa di walkie talkie itu suka ada informasi pemain kalau balik ke base camp gitu kan. Nggak ada. Jadi emang malah si Anissa tuh lagi take di sana, di set. Dan emang nggak ada informasi buat balik ke base camp sama sekali. Gitu. Jadi itu siapa? Jadi itu siapa? Ya mungkin mau kenalan kali ya. Dari semua scene atau adegan yang udah di take ya, di syuting ya, di shoot, adegan mana yang paling susah banget dari sisi Mas Andrew handle ini? Saya orangnya kayak nggak mau sebut salah satu scene ini yang susah atau salah satu scene ini yang gampang, karena saya orangnya ya saya mau memikir sepositif mungkin, ya kan. Saya orangnya nggak mau mikir oh ini gampang ini susah gitu. Ya saya orangnya kayak pengen ya memikir sepositif mungkin, ya kan, secara terhadap sih. Mungkin secara teknis ya yang susah banget itu pas syuting di Goa. Mungkin syuting di Goa juga ada terlihat di trailer. Itu sangat-sangat susah dikarenakan kita harus berlari cepat dan kita harus kayak ceritanya dikejar sama hantu-hantu, ya kan. Dan kita harus benar-benar berhati-hati karena itu goanya sangat licin, banyak benda tajam, apa sih? Ya, Batu tajam. Batu-batu tajam, ya kan. Jadi benar-benar kita kayak walaupun kita harus panik dan segalanya, kita juga harus hati-hati dengan itu. Oke, berarti sejauh ini scene yang di dalam goa itu ya. Kebetulan saya juga udah nonton juga trailernya kan. Iya. Di situ kan banyak banget kayak sosok yang digantung ngediri segala macam. Terus abis itu dari sisi sinematografinya tuh dibikin mencekam banget. Gitu berarti di goa itu yang memang lebih tricky lah istilahnya. Secara teknis iya. Mungkin secara emosional itu malahan scene rumah yang saya ngerasa kayak terkuras banget emosi saya. Itu pas sama Bulan, sama whole cast actually. Itu walaupun demanding secara fisikal juga, yang lebih kena malah ke saya itu emosional. Mungkin saya juga kebawa ya kan, meranin karakter Rian ini. Tapi ya itu aja, kayak kena banget sih secara emosional, secara Teknis. sorry, tapi ya kena aja gitu pokoknya. I see. Oke. Aduh, semua adegan aku sih lumayan susah ya. Tapi yang menurut aku paling susah itu adalah adegan di gudang.
Dan adegan dimana aku nangis-nangis sama Rian berdua. Jadi yang di gudang ini itu adegan aku kesurupan pakai bahasa Jawa. Emang aku bukan orang Jawa, jadi emang agak butuh apa ya, butuh tenaga lebih lah untuk belajar bahasa Jawa atau apa. Terus akhirnya waktu take adegan itu emang adegan yang sangat panjang karena aku ngobrol sama yang jadi Tante Marlina, itu juga ada di trailer. Kita sama-sama saut-sautan saling kerasukan pakai bahasa Jawa yang barang berjatuhan apa segala macam. Itu golden scene-nya film Pulung Gantung sih menurut aku. Dan itu tuh beneran seharian, syutingnya seharian di gudang yang benar-benar panas karena ada yang tiba-tiba Tante Marlina yang gak enak badan, tiba-tiba ada yang tiba-tiba lampunya mati, tiba-tiba yang jadi Elsa tangannya cedera, itu banyak banget sih kejadian. Jadi emang break terus. Terus kalau yang di nangis-nangis sama Rian itu susahnya karena emang harus ngambil emosi yang harus dapet banget gitu ya, emosinya harus mendalami banget sampai benar-benar nangis, dan itu sampai aku sama Rian nangisnya nggak berhenti after cut. Iya kayak gitu sih. Tadi kan scene yang paling susah. Ya. Kalau ini kita bahas scene yang paling serem. Seorang sosok Rian Oke. yang Mas Andrew perankan ini yang paling serem dari, tanpa spoiler ya. Nah, Yang paling serem yang bikin mungkin ini akan jadi satu USP untuk audiens nonton. Yang paling serem menurut Mas Andrew. oke. Sebelum saya menjawabkan pertanyaan ini bukan promosi, ini bukan apa-apa. Bagi Rian ini emang paling serem. Rian ya, karakter Rian. Dan mungkin juga untuk anak-anak bioskop. Scene terakhir. Di film kita emang ada scene terakhir, ya kan? Tetapi sebelum itu ada scene terakhir yang sebenarnya di dalam scene itu cuma 2 karakter. Dan menurut saya pribadi dan mungkin menurut Rian emang sangat serem. Scene Itu aja. terakhir. Boleh spill sedikit scene terakhir itu tentang apa? Atau nuansa yang dibangun sama scene terakhir itu? Oke. Ini nuansanya aja ya. Iya. Oke. Coba kalian mikir. Kalian baru aja selesai bersembah, ya kan? Dan ini udah sekitaran jam 3, jam 4, mulai ke jam 5 lah. Kalian mau makan, ya kan? Kalian mau makan dan kalian mau pulang ketemu sama teman-teman kalian atau keluarga kalian ataupun pacar kalian, ya kan? Udah ada banyak ekspektasi lah. Oh, mau makan di mana, mau makan apa, ya kan? Mau jalan sampai kemana, ya kan? Dan tiba-tiba Anda buka pintunya. Dan semua emosi itu, semua ekspektasi itu, semua yang Anda udah build up sampai sekarang terhancur. Hancur semua. Dan menurut saya itu yang paling seru. Sini tuh. Roller coaster emosional yang memang dihasilkan dari film ini ya. Mungkin Mas Andrew, saya mau nanya satu hal lagi. Mungkin nggak tahu tadi udah sempat di-spill atau belum. Pulung Gantung ini nuansa yang dibangun dasarnya kan horor ya. Benar. Tapi apakah ada side story, misalkan ada romance-nya atau percintaannya atau memang basisnya itu dendam gitu? Maka karena ini emang saya tertarik banget sama film ini, ya kan, Pulung Gantung. Dikarenakan emang pas saya baca skrip ini, saya dapat banyak banget nuansa komedi, nuansa horornya pasti, ya kan. Tapi nuansa percintaan juga ada di sini, bahkan juga keluargaan. Makanya saya bener-bener kalau kalian pengen nonton film horor, ya silakan. Ini emang film horor. Tetapi kalau kalian mau nonton film horor yang ya bisa dibilang sepaket, yang bener-bener message behind the film is so strong, nonton film ini. Karena emang, ya ini bukan promosi. Menurut saya ini bukan promosi, ini cuma percakapan aja. Ini berbincang aja kita. Emang film ini keren.
film ini beda dan I can't wait to watch it and I can't wait for you guys to watch it. Oke. Tadi kan adalah adegan yang susah. Tapi berikutnya pertanyaannya, adegan yang paling seram atau mencekam? Paling serem atau mencekam ya? Pas take atau pas udah jadi filmnya? Pas take. Pas take. Ini tuh adegan dimana aku gantung diri. Jadi waktu itu take-nya jam 2 malam. Jam 2 malam di hutan. Di pohon yang gede banget, dan plot twistnya lagi itu pohon seminggu sebelum aku take di sana itu ada yang gantung diri beneran di pohonnya. Jadi emang ada yang gantung diri beneran. Terus seminggu setelahnya aku syuting di sana di pohon itu adegan gantung diri. Jadi pas link aku seharusnya manjat tapi kepala aku di bawah, jadi kayak manjatnya kebalik gitu. Itu nggak bisa, emang bener-bener nggak bisa, susah banget sampai aku nyerah. Sampai akhirnya kayak, aduh ini kayaknya nggak bisa deh. Itu kita udah coba berkali-kali, ada kali 2 jam cuma nyoba sling doang. Sampai akhirnya aku nyerah, aduh ini kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya digantiin sama kakak-kakak stand in. Terus scene aku itu akhirnya jadinya kita naik tangga. Aku naik tangga tapi sambil digendong gitu, gendong kepalanya ke belakang. Jadi emang ngambilnya close up banget, cuman mukanya doang. Kayak gitu, itu sih susah banget. Sama yang paling serem menurut aku, itu adegan gantung diri juga di hutan, tapi pas take tiba-tiba azan maghrib. Jadi maghrib aku masih digantung di atas, itu sih yang kayak parno banget sih itu. Halo anak bioskop. Halo para ankop, nama saya Andrew Barrett dan saya di sini berperan sebagai Rian di film Pulung Gantung. Aku Nadia Bulan Sofia, berperan sebagai Alana di film Pulung Gantung. Jangan lupa nonton film Pulung Gantung Tanggal 6 Februari di Seluruh Cinepolis Cinepolis di seluruh Indonesia. Indonesia.